Kenapa sih? Bentar ya guys. Ini udah ya. Ini kenapa nggak bisa ya kalau kayak gini? Oke. Simon, your golden buzzer. Terry, it's got nothing to do actually with the fact that I gave it the golden buzzer. I think any one of us would have given Putri the golden buzzer. You know, you are one of those rare little diamonds we come across every 5 years, who is naturally born to do this, and you overcome so much in your life. So hopefully fulfill your dream on this show, and boy, after that, do you deserve it. Bentar ya guys. Udah di setel dulu. Last night is perfection. Your talent is perfection. I love your choices. The question that I have, if this was, and I have no doubt in my mind, if this was just a singing competition, I think you just won it hands Ternyata down. kalau Back then, there are other kinds of acts. You're competing against a lot of great people, so let's see how America chooses. That was Heidi! It was such a moving performance. You could have not done it any better. You really, really did an amazing job. You sounded beautiful. gimana ya? Thank you so much. Putri, you just performed on the finals. What is the message you have to give to the world? I believe that we are able, we are capable, and we are equal. So don't be afraid. Oke guys, gimana kabarnya sore ini? Maaf ya saya pakai kacamata hitam karena mata lagi sembab kurang tidur sebenarnya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, semalam itu bangunnya cepat, jam 3 pagi udah bangun dan udah gak bisa tidur lagi karena nggak sabar nunggu acara result yang tadi tuh. Oke guys, jadi kita akan mereact acara pengumuman yang tadi, acara result show. Tapi sebelumnya kita akan mereaction dulu penampilan Putri Aryani sama Leona Lewis. Ini dia guys. Nah, jadi itu pertama dimulai dengan penampilan Putri Aryani yang main piano. Mereka menyanyikan lagu Run guys. Mereka menyanyikan lagu Run, diawali dengan tampilan Putri Aryani yang main piano saja.
Jadi itu penampilan mereka berdua ini sebelum pengumuman. Jadi mereka duluan tampil, mereka duluan perform. You've been the only thing that's right in our life. Nah, sekarang masuk dia apanya di bagian part 2, masuk dia Leone Lewisnya dan banyak tepuk tangan di studio. But every single time I do, Wow, keren sekali loh guys. I know we'll make it Aduh, away from padahal penampilan mereka di sini sangat luar biasa loh. as if you Yes. Tuh kan, studio jadi bergemuruh dan itu suara Putri Aryani sangat luar biasa. Jadi sekali lagi ini sebelum pengumuman hasil itu loh. Pengumuman hasil yang mungkin buat sebagian kita masih belum bisa move on sampai sekarang. Aduh, benar-benar mengecewakan guys. Halo Irwan, welcome to join. Duet yang sangat keren guys. Aku aja udah berulang-ulang loh nonton ini, tapi aku masih merinding. Lagunya benar-benar bikin merinding loh guys. Apalagi kalau ingat kejadian setelah ini. Luar biasa sekali. Iya, memang benar-benar saya bilang ini hari kecewa nasional, satu bangsa, satu nusa, yang di Indonesia, yang di luar negeri, dan bukan cuma kita loh guys. Saya perhatikan reaktor-reaktor dari luar negeri semua terkejut loh, semua shock, semua sedih, nggak masuk akal. Ini terakhirnya. Keren kan? Keren kan guys? Putri Aryani and Leona Lewis. Now, Leona, when you were stepping out, you won a massive singing competition, so you know it. Ini ditanya pendapat si Leona ini tentang kompetisi ini, dan coba dengarkan guys apa katanya, sangat luar biasa. Exactly what Putri's going through right now. Yes. What do you want to say to him? First of all, I want to say you're just incredible and you're an absolute gift to the world. And Kamu sangat luar biasa, tuh kan?
Semua orang memuji sebenarnya. You inspire me with your voice, and I'm so honoured that I get to sing with you. Just enjoy every single second. Don't listen to anything Simon has to say. Just ignore him. You are so incredible. Tuh kan? Si itu memang memang benar-benar iya sama. Saya juga hati saya selalu ini tiap udah berulang-ulang saya putar loh, tapi mengingat nanti kejadian setelah ini benar-benar menyakitkan memang. Thank you, such an honor to sing with you. I love you. Amazing. Leona is about to head on her Christmas tour all across the UK. One more time for Putri Ariani and Leona Lewis. We are getting close. The results are right around the corner. And we got a big announcement about a new. Dan herannya guys, memang warga Amerika ini memang benar-benar juga lah. Seiring dengan selesainya lagu mereka ini, itu sebenarnya vote langsung ditutup. Jadi sebenarnya waktu mereka lagi sedang bernyanyi masih ada waktu sebenarnya sama orang itu untuk menjatuhkan pilihannya sama Putri, tapi hati mereka benar-benar tidak tergerak, tidak tersentuh, padahal mereka sudah melihat penampilan performance Putri Ariani yang begitu epic dengan si Leona Lewis itu. Aduh. Oke, sekarang kita nonton bareng-bareng yang ini dia. Ini dia dulu. The act finishing in 5th place and Ini yang leading the competition is lima besar. Ini dia. Ini dia yang 5 besar. Ramadani Brothers. Ya. Si Ramadhani yang What do you pertama. want to say for Ramadani? I just want to say that you have shown the world how amazing you are. I mean, Ya, I ini fall yang in sebenarnya love with you. benar-benar So many bermutu. people around the world have fallen in love with you, and I know this is not the end. This is only the beginning. I'm sure of it. Kalau yang seperti ini saya setuju, itu memang benar-benar berkualitas. Nah, ini dipanggil yang di tempat kedua. It'll always be in my heart, always be in my mind. What you have done is incredible. What has AGT meant to you? AGT is beautiful. This has been dream being here in AGT. You have been awesome, America. Make some noise one more time for the Ramadani Brothers. So, Iya, harus membaca nih. we're gonna turn up the heat again. Tapi kita pasti ini sih si Putri Ariani ini kan sejak dari kecil dia sudah tertempa ya, jadi dia sudah tertempa bagaimana menghadapi pahitnya hidup. Jadi saya percaya sih dia strong. Tapi walaupun gitu, nanti coba perhatikan nanti wajahnya loh guys. Dia begitu shock loh waktu diberitahu bahwa dia berada di tempat keempat. After the break, 2 more acts will be leaving the competition. Will your favorite survive? Do not move. Kenapa lu? Sebentar ya guys, ada kesalahan teknis. The act finishing in 5th place and leaving the competition is
finishing in 5th place and leaving the competition. It's always been my heart, it's always been my mind. What you have done is incredible. What a Beautiful. This has been Dream being here in Adjective. You have been awesome, America. Make some noise, brothers. So, we have the top 4, but we're going to turn up the heat again after the break. 2 more acts will be leaving the competition. Will your favorites survive? You not move. Aduh, ini kok It's William here, the Bangkok voice coach, and this morning I am devastated to learn that Putri Ariani did not win America's Nah, Got itu juga Talent reactor. 2023. But I'm going to ask the question, why did she not win? Millions balik lagi, bikin seru, momen bareng-bareng. Beli sekarang. The act finishing in 5th place and leaving the competition is on time for the Ramadan. We have the top 4, but we're going to turn up the heat again after the break. Top 3, let's do it. Top 3, let's do it. America has voted. The act finishing in 4th place and leaving the competition is ini tempat ketiga. Nah ini kan disisakan 4 ya, disisakan 4. Ini maksudnya tadi apa nih ya? Berarti tinggal 4. Jadi ini yang pengumuman pas si Putri Arianinya berada di peringkat keempat, dan itu artinya dia harus pulang. Putri Ariani. Bukan terkejut dia loh guys, waktu diumumkan dia berada di posisi keempat. Itu setelah dia nyanyi tadi kan langsung vote-nya ditutup. Memang masih ada jeda karena ada iklan, karena acaranya kan disiarkan di TV Amerika. Jadi itu aja jedanya, jeda yang pas iklan TV, dan mereka juga persiapan naik ke panggung semua. Coba bayangkan bagaimana perasaannya, dia terkejut loh. Coba kita ulang lagi. Putri Ariani. Simon, what do you want to say to Putri? Simonnya pun terkejut. Kan gini-gini dia. Nggak percaya dia loh. Tapi bapaknya si Putri berbesar hati ya. Dia langsung merangkul si Putri dan cium keningnya. Luar biasa. Aku berulang-ulang nonton ini jadi sedih loh guys. Saya ngulang-ulang nengok wajah putrinya yang sok gitu sama wajahnya Simon yang nggak percaya. Simon, what do you want to say to Putri? Dengar tuh ributnya studio, itu kan orang Indonesia semua yang di situ. Mereka kan protes. Aduh. Tapi mari kita dengarkan apa bagaimana Simon sebagai orang tua kan guys, dia sebagai bapak, sebagai orang tua, dia membesarkan hati Putri Ariani. At the end of the day, you have
it's a competition. But let me tell you something, Putri. Nobody can take away the fact that you are amazing. Tuh kan, dia membesarkan hati Putri Aryani. Ini hanya kompetisi, dan ini result, dan kenyataannya itu walaupun si Putri ini tidak jadi juara, dia hanya berada di peringkat keempat, tetapi itu tidak merubah kenyataan bahwa Putri itu amazing, ya. Itu tidak merubah kenyataan. Jadi mereka sebenarnya mengakui itu, guys. Ya, jadi Simon benar-benar berjiwa kebapaan, berbesar hati dan membesarkan hati Putri, menguatkan Putri. Nah, ini hanya kompetisi katanya, dan itu result, itu hasil voting. Tetapi walaupun begitu, itu tidak pernah merubah kenyataan bahwa Putri itu amazing. Lagi ya. It's a competition. But let me tell you something, Putri. Nobody can take away the fact that you are amazing singer and performer and a person, and many artists I've worked with haven't won these competitions but have gone on to do amazing things. And I really genuinely believe with all my heart the same thing is going to happen to you, because like I said, you are a diamond. Dia merasa sedih juga, apalagi karena Putri Aryani ini baginya kan diamond, berlian sebenarnya. Ya, tapi kan voting yang berbicara ya, guys. Voting masyarakat. Ya, Simon mau bilang apa? Ya, cuman kita harapkan sih dalam waktu yang dekat ini Simon mengumumkan rencananya untuk memproduksi si Putri ini. Jadi mungkin itu agak sedikit bisa menjadi penawar, penyemangat semangat Putri dan juga kita para fansnya. Been amazing, Putri, every week. Give it up one more time for Putri Aryani. Nah itu loh, guys, mereka dia harus meninggalkan panggung. So America, this is your top 3. Murmuration, Adrian Stoica and Hurricane, and Anna de Guzman. Jadi meninggalkan 3 lagi, dan saya udah nggak semangat lagi sebenarnya menontonnya. Itu si Murmuration, si Anna de Guzman, dan si Adrian Stoica. Murmuration dari Perancis, Anna de Guzman keturunan Filipina tapi warga negara Amerika, dan si Adrian Stoica yang nantinya juara itu si pelatih anjing dari Italia. Nah, atau jangan-jangan ini ulahnya si orang-orang kulit putih, orang-orang Eropa yang di Amerika ya. Jadi mereka memilih yang satu ras sama dia, sama yang warga negaranya. Kurang tahu juga sih. Entah apa ada konspirasi di balik ini. Kita juga nggak bisa menduga-duga. They all want to be the winner, but 2 more have to lead the competition. Let's see who finished in Ya, kita selesaikan dulu menonton ini, guys, baru nanti kita bahas. America has voted. The act finishing in 3rd place and leaving the competition is Murmuration. Tell me, what
Tuh kan, waktu pengumuman yang berada di tempat ketiga murmuration, perhatikan tuh ekspresinya si Howie. Nggak percaya dia sampai nutup mulut seperti gini. Nggak percaya mereka hasilnya, guys. Coba ya kita lihat lagi. Murmuration. Tell me, what has been on AGT meant to you? It was an amazing experience. The competition was really amazing. So yeah, we can be proud of ourselves. Howie, what do you want to say to Murmuration? I want to say, you know how much I love you. Your act in my heart is the best thing that I have seen this season. I love what you do, and I think you guys are just amazing. I don't know what to say. Thank you very much. Thank you. Heidi, what do you... Benar-benar di luar prediksi, guys. Para jurinya pun terkejut loh atas pilihan Amerika kali ini. Si Howie-nya tadi, Howie Mandel sampai tutup mulut seperti gitu. I love you guys too. You remember yesterday? I mean, you guys were amazing this season. I really, truly love you. Good luck to you. Murmuration, you've been so awesome. America, make some noise one more time for Murmuration. So we are down to your... Jadi saya sendiri, guys, kalau misalnya yang juara itu entah Murmuration atau Ramadhani masih bisa berterima sama saya karena memang mereka benar-benar talented, sangat berbakat ya, dan penampilan mereka memang spektakuler. Tapi inilah pilihan si Amerika ini yang tinggal dua ini, yang di luar nalar. One of them is about to win $1 million and will star in our hit show in Las Vegas. Two big dreams, but only one is about to come true. Who will be our champion? Stay right there. Nah, udah selesai. Apa lo guys? Si AGT sebenarnya merasa bersalah dan juga sedikit ketakutan menghadapi publik atas hasil yang keluar ini. Padahal sebenarnya itu kan bukan salah mereka. Dari mana kita tahu? Ini loh guys, kalau kita periksa. Have you ever wondered what happens to the winners of America's Got? Bentar ya guys. Top 3. Let's do it. Bukti bahwa tim AGT ketakutan menghadapi publik. Bukti bahwa tim penyelenggara AGT sangat shock dan tidak setuju dengan hasil pemilihan ini. Terbukti dengan ini guys. Ini ya. Ngerti maksudnya? Itu kolom komentarnya dikunci. Mereka takut dimaki-maki. Kolom komentarnya dikunci loh guys. Jadi dari situ kita tahu bahwa sebenarnya tim AGT tidak setuju dengan hasil pengumuman ini sebenarnya. Makanya kepada teman-teman tadi saat live, ketika banyak sekali yang menganjurkan agar unsub channelnya AGT, saya bilang jangan, ini kan bukan salahnya tim AGT. Kalau AGT sebenarnya mereka udah benar-benar mensupport Putri ya. Kita bisa lihat dari bagaimana mereka mempersiapkan segalanya buat Putri,
pemilihan lagunya, walaupun pemilihan lagunya pada akhirnya memang dari hasil diskusi. Bagaimana dengan penataan panggungnya? Ya, penampilan Putri kemarin itu kan sangat megah loh guys, karena diiringi sama kor itu kan sangat luar biasa. Jadi itu juga bisa kita tahu saat media The Buzz itu yang miliknya NBC, setiap dia mewawancarai para juri atau siapapun, dia kan selalu membawa-bawa nama Putri. Nah, itu artinya mereka memang mengharapkan yang juara ini tadi adalah Putri Aryani. Nah, tetapi kenyataannya kan lain. Suara Amerika berbeda. Dan itu yang membuat shock bukan hanya kita para fansnya di Indonesia, yang orang-orang luar negeri pun rata-rata kan para reaction nggak percaya, kok bisa seperti itu. Ya, karena memang di luar prediksi. Dan sekali lagi kalau misalnya pun yang mengalahkan Putri Aryani itu yang memang benar-benar berkualitas, ada 3 yang paling berkualitas kemarin itu, Murmuration sama Ramadhani Brothers. Malah Ramadhani Brothers-nya berada di tempat kelima, dia yang duluan out, dia yang duluan pergi, dan kemudian disusul sama Putri Aryani. Jadi kalau misalnya Murmuration itu atau Ramadhani Brothers yang mengalahkan Putri, ya kita masih berterima ya. And left me blinded by the light. Don't let the sun go down on me again. Although I search myself, it's always someone else I see. Like just a loud fragment of your Nah, banyak yang bilang jangan-jangan karena penampilannya yang kemarin kurang greget. Itu salah guys. Kalau penampilan Putri Aryani yang kemarin itu sangat spektakuler sebenarnya. Nah, kita kan bisa lihat dari bagaimana cara Simon begitu puas sampai saat dia berkomentar suaranya gemetar. Begitu juga saat Heidi Klum wawancarai sama The Buzz, katanya kan Putri Aryani bawakan lagu ini udah luar biasa, sangat berbeda. Dia pernah mengagumi lagu ini, mendengar lagu ini sebelumnya ada yang nyanyikan, dia benar-benar kagum. Tapi saat Putri Aryani dia jauh lebih terkagum-kagum lagi. Ya, karena Putri Aryani begitu bagusnya membawa lagu ini. Orang yang familiar sama lagu ini, orang yang tahu soal lagu ini pasti akan mengakui itu. Tapi kalau kita yang memang tidak familiar dengan lagu ini, yang mungkin baru dengar, kita merasa bahwa lagunya itu lagu apa, membosankan atau apa gimana. Enggak guys. Jadi sebenarnya saat membawakan lagu ini semua kekuatan vokal Aryani tereksplor semua. Kekuatan vokalnya itu kan ada di suara aumannya, itu keluar di lagu ini. Suara tangisannya keluar di lagu ini, suara divanya. Nah, di sini tadi saya bahas di lagu ini kan dia menggunakan teknik bernyanyinya campuran antara Mariah Carey sama Whitney Houston. Yang Whitney Houston kentarannya di awal sama yang di akhir. Whitney Houston kalau nyanyi kan di awal-awal itu intronya kan dia suka yang semacam akapela gitu dan bersenandung. Nah, itu kan ciri khasnya Whitney Houston. Mariah Carey juga.
Dan yang di tengah-tengahnya nanti yang pas dikata all doubts itu all doubts. Saya kurang tahu gimana sih spelling yang tepat. Nah di situ benar-benar stylenya Mariah Carey, Putri cara menyanyikan. Jadi yang semalam itu penampilannya luar biasa. Jadi bukan masalah salah lagu, enggak, justru bagi orang yang tahu lagu ini, penampilan Putri Aryani yang semalam itu sebenarnya jauh lebih spektakuler dari penampilannya yang di babak audition sama yang di semifinal. Bagi yang ngerti lagu ini ya, bagi yang tahu lagu ini kan populernya 50 tahun yang lalu. Dia dirilis di tahun 1974 oleh Sir siapa nih? Elton John. Nah, itu kan lagunya Elton John dan itu lagunya sangat hits di zamannya. Dia bertengger di posisi di tangga kedua di Billboard chart. Ya, di 100 lagu top di Billboard, dia bertengger di nomor 2 dan itu pencapaian yang luar biasa, guys. Dan juga di UK single chart dia berada, saya kurang tahu apakah dia berada di tangga 16 atau dia menguasai selama 16 minggu berturut-turut. Saya lupa. Jadi antara itulah, kalau nggak menguasai selama 16 minggu berturut-turut, ini di Inggris ya, atau dia berada di posisi ke-16 yang single ini. Jadi lagunya itu memang benar-benar lagu luar biasa, lagu yang sangat terkenal di zamannya. Ya, dan lagu ini kan pernah di remake juga sama si George Michael. Tapi kalau kita perbandingkan cara pembawaan Putri Aryani dengan Elton John dan juga George Michael itu jauh berbeda, guys. Jauh lebih keren yang Putri Aryani ini. Padahal sebenarnya di lagu ini Putri Aryani cuma bawa satu bait aja loh. Padahal sebenarnya lagu ini panjang. Sebenarnya, tapi Putri Aryani sudah memangkasnya. Dia hanya menyanyikan satu bait aja, tapi itu sudah luar biasa. Jadi ini nggak ada masalah dengan pemilihan lagu ini, tidak ada hubungannya dengan pemilihan lagu, tidak ada hubungannya dengan apakah Putri Aryani kurang mengeksplor. Justru luar biasa dia cara memainkan nadanya, memainkan temponya, memainkan dinamikanya. Dia kan dari pertama dulu pelan-pelan dia bangun emosinya, dari slow pelan-pelan, semakin lama semakin kuat dia bangun emosi lagunya sampai ke puncaknya, ke klimaks itu yang pas jangan tenggelamkan matahari samaku. Nah kan di situ puncak lagunya sangat luar biasa. Jadi kehebatan seorang penyanyi itu sebenarnya kalau dia mampu bagaimana membangun emosi lagu itu dari pertama biasa-biasa aja, pelan-pelan, semakin lama sampai ke klimaksnya. Dan itu hanya orang-orang yang hebat yang bisa melakukan itu, guys. Jadi sekali lagi, kalau kita yang baru mendengarkan lagu ini karena mungkin tidak familiar sama kita pikir itu lagunya yang salah atau si Putri Aryani kurang mengeksplor kemampuannya bernyanyi. Tidak, guys. Ini biar kita perhatikan lagi dari awal ya. Nah, itu Whitney Houston banget. Senandungnya seperti itu Whitney Houston banget, guys. Nah, kalau yang ini itu Maria.
Kalau yang ini itu gumamnya Maria. Sekali lagi ya guys. I can't lie. No more of your darkness. Teman-teman bisa tahu itu bagaimana dia membangun struktur lagu ini. No more of your darkness. Itu yang pas dia katakan darkness itu kan langsung, gimana mau jelaskannya ya guys? Nah, kan pelan. No more of your darkness. Nah, tuh kan? Kayak macam ada klimaks tapi masih ditahan gitu. Nah, Soon to fade to black and white. nah, tuh kan begitu halus loh guys. I'm growing tired. Nah, ini dia yang saya bilang suara tangisan di suaranya si Putri Aryani yang begitu menjadi ciri khasnya dan menjadi kekuatan vokalnya. Itu sebenarnya membuat kita merinding. Suara tangisannya itu, ya. Coba dengar ya. All my pictures soon to fade to black and white. Nah, itu kan pengontrolan emosi yang sangat luar biasa itu I'm kan. growing tired, and time stands still before me. Yes. Close the door and left me blinded by the light. Nah, di sini dia mau masuk ke klimaks lagunya dan coba dengarkan guys, itu dia mau masuk ke kata-kata yang ini. Setelah ini kan mau ke klimaks don't let the sun go down on me. Setelah itu nanti masuk lagu All Out, itu Mariah Carey sekali. Dan saya paling suka yang pas di bagian ini. Don't let the sun go down. Coba dengarkan guys, yang ini maksudnya. Although I search myself, so as honest I see, I just allow a fragment of your life to wanna feel. By losing everything, it's like the sun going down. Sun going down, sun going down on me. And just allow a fragment of your life to it's like the sun going down on me. Nah, yang terakhir ini dia pakai stylenya Whitney Houston lagi. Jadi luar biasa guys. Ya, penampilannya ini luar biasa. Makanya yang Simon kan sampai dia senyum-senyum puas melihat si Putri nyanyi.
Dan begitu juga yang sampai Howie mengatakan kan kalau ini kompetisi bernyanyi kamu yang juaranya. Nah itu artinya kan karena mereka puas, karena mereka mengerti soal lagu ini. Dan mereka mengerti bagaimana orang-orang lainnya saat melakukan lagu ini. Sampai apa yang disampaikan Heidi Klum kan? Apa yang disampaikannya? Tidak ada lagi yang lebih dari ini katanya. Nggak ada lagi yang lebih, nggak ada lagi. Artinya Putri udah sampai di puncaknya bagaimana cara menyanyikan lagu ini. Nggak ada lagi yang di atas itu. Artinya dia menyanyikan itu sempurna. Ya, jadi sekali lagi buat teman-teman yang merasa bahwa Putri Aryani salah pilih lagu, penampilannya kurang maksimal yang di acara final, itu salah guys. Justru ini yang penampilannya yang lebih spektakuler daripada yang di babak audition sama semifinal sudah spektakuler kan. Nah ini lebih lagi karena di sini tereksplor semua apanya, karakter vokalnya dan cara dia sebenarnya bermain akrobat di lagu ini, tapi bukan seperti akrobatnya si Gabriel ya. Tapi di sini dia bagaimana memainkan dinamika dari pelan terus ke yang kuat. Kapan dia mengeluarkan suara tangisannya, kapan dia mengeluarkan aumannya. Dan bagaimana dia meramu stylenya Mariah Carey sama Whitney Houston, semua terpancar di ini, di cara dia bernyanyi yang kemarin itu. Makanya semua orang kan memuji dia. Howie mengatakan bahwa kalau ini kompetisi bernyanyi kamu pasti juaranya. Si Simon mengatakan bahwa dia seorang berlian langka, malahan berlian langka. Dan kata Heidi Klum, tidak ada lagi yang lebih baik yang sudah dicapai si Putri Aryani ini saat menyanyikan lagu itu kemarin. Jadi sekali lagi dia berada di urutan keempat, sama sekali tidak ada hubungannya dengan penampilannya. Ya kalau memang tidak ada alasan-alasan lain, maka kalau kita berpikiran positif ya, itu mungkin karena ya pemilih Amerika itu mereka lebih menyukai ya, mungkin mereka merasa gemes ya, merasa gemas melihat, merasa geram melihat kelucuan si Hurricane itu, si anjing itu. Jadi mungkin karena itu, atau ya mungkin ada hal-hal lain yang kita tidak tahu mengapa mereka tidak begitu simpatik kepada Putri Aryani. Ya kita tidak tahu apakah karena masalah, sebagian sih saya baca di komen-komen karena dia mungkin itu yang pakai hijab kurang berterima di Amerika sana. Bisa iya, bisa juga tidak, karena memang masalah fobia di sana memang masih kentara sekali sampai sekarang guys. Dan entahlah, kita tidak tahu, atau ya seperti yang saya sampaikan tadi waktu live, bisa juga karena ada konspirasi, tapi ini kita nggak ada bukti ya. Cuman mengapa kita bisa berpikiran itu, karena sebelumnya kan sudah santer terdengar, sudah menjadi perbincangan di media-media sosial, terutama yang fansnya kawan-kawan kita yang sudah duluan pergi itu, kan mereka malah yang mereka musuhi malah yang fansnya Putri Aryani, yang mereka persalahkan justru si Putri Aryani. Padahal nggak ada andilnya Putri Aryani sebenarnya. Kenapa mereka bisa pulang dan mengapa mereka tidak dipilih oleh Amerika? Nah kemarin itu kan sempat santer di media sosial, mereka mau menggalang suara dari negaranya masing-masing itu untuk diserahkan bulat-bulat kepada rivalnya Putri supaya suaranya Putri bisa tenggelam. Nah bisa jadi juga ada konspirasi seperti itu.
Tapi kita nggak bisa menuduhnya juga karena kita nggak ada bukti. Cuman sebelumnya hal ini pernah santer menjadi perbincangan di media sosial. I can't lie. No more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white. Semua gambarku tanpa memudar menjadi hitam putih. Aku semakin lelah dan waktu berhenti di hadapanku. Close the door and left me blind. Menutup pintu dan membuatku buta oleh cahaya. Jangan padamkan matahari terbenam padaku. Meski aku mencari diriku sendiri, tetapi yang kulihat orang lain. Aku hanya membiarkan sebagian dari hidupku berkeliaran bebas. Tapi kehilangan segalanya bagaikan matahari terbenam padaku. Arti lagunya sangat dalam sekali itu, guys. Ohnya susah, bos. Aduh. It's like the sun going down. On me. Thank you. Kita sebenarnya gimana ya, bukannya tidak bisa move on juga sebenarnya, cuman lebih ke perasaan kurang puas aja sih. Kurang puasnya karena ini yang masuk peringkat 1, peringkat 2 itu kan yang tidak pernah diprediksi oleh semua orang. Kalau kita melihat views mereka pun di channelnya AGT itu kan banyak, guys. Bukan cuman yang AGT itu, ada lagi yang lain-lain. Ada yang Talent King, ada yang Global, ada yang Reka. Views mereka sangat sedikit sekali. Jadi artinya mulai dari babak audition, semifinal sampai ke final, sedikit sekali. Artinya mereka kurang begitu populer, tidak begitu populer. Kok tiba-tiba di final menjadi sangat populer, menjadi pendulang suara terbanyak. Nah, di situ pertanyaan kita, ada apa sebenarnya? Masa si suara Ramadhani bisa kalah? Masa si suaranya si Memoreser bisa kalah? Berarti kan sepertinya ada sesuatu gerakan yang membulatkan suara kepada yang dua ini. Nah, kita kan curiganya di situ. Lagian karena sebelumnya kan ada juga ancaman-ancaman
yang memang langsung terang-terangan disampaikan orang-orang itu di medsos bahwa mereka akan balas dendam, mereka akan memboikot suara untuk Putriani dengan cara mereka akan mengumpulkan suara dari negaranya untuk diberikan kepada seseorang. Kan tidak masuk akal loh. Kalau misalnya tadi Morrison yang menang, kita mungkin masih bisa berterima, masih masuk akal. Tapi ini kan yang benar-benar di luar prediksi, Jadi makanya kita bisa berpikir, kenapa ya, ada apa ya? Kenapa yang tidak pernah populer sama sekali, kok itu yang menang? Kalau misalnya kita ini ya, seperti yang banyak disampaikan oleh orang-orang yang mengajak kita untuk berpikiran positif, ya mungkin karena memang seleranya masyarakat Amerika, mereka suka dengan binatang. Kenapa cuma pada final? Kenapa tidak sejak dari audition? Kenapa tidak sejak dari semifinal? Sudah kelihatan kalau memang mereka minat, mereka doyan sama yang juara itu. Tapi kan enggak. Kenapa cuma tiba-tiba di final tiba-tiba bisa meledak gitu dan mengalahkan suara Putri Aryani yang katanya kemarin itu memiliki malah suara yang terbanyak, dan saat show itu merupakan vote yang paling banyak di sepanjang sejarah penyelenggaraan EGT. Nah, seharusnya kalau yang para penggemar si pelatih anjing ini kan sudah menunjukkan kesukaan mereka sejak dari awal. Mungkin dari babak audition, mungkin inilah masih bisa kita maklumi kan, karena masih di awal-awal. Nah, paling tidak kan di semifinal sudah kelihatan tanda-tanda sebenarnya bahwa penggemar siapa ini lumayan banyak, lumayan ada gitu. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Nah, itu yang membuat dunia jadi heran. Itu yang membuat kita bertanya-tanya sebenarnya. Iya, memang yang tampil yang si Ana itu ya nggak ada hal yang luar biasa, tapi masih bisa dimaklumi sih karena dia warga masyarakat Amerika, jadi mungkin jiwa nasionalis orang Amerika itu dia, walaupun dia keturunan Asia, dia orang keturunan Filipina, tapi dia kan warga negara Amerika, lahir di sana, besar di sana. Ya jadi mungkin karena masyarakat yang masih punya jiwa patriotis yang tinggi, nasionalis yang tinggi, jadi mereka mengarahkan suaranya kepada si Ana. Tapi saya rasa kalau dari masyarakat Amerika pun, kalau memang ini suara dari masyarakat, makanya saya nggak percaya loh ini suara dari masyarakat Amerika. Kalau memang ini suara dari masyarakat Amerika, saya lebih percaya kalau mereka itu justru mendukung Lavender atau yang tentara itu, yang militer itu, yang angkatan udara, daripada si Ana. Kalau memang ini suara Amerika. Tapi kemarin kan kita pernah bahas bahwa di kalangan masyarakat Amerika yang AGT ini kan sudah kurang begitu besar gaungnya. Artinya udah banyak orang yang meninggalkan acara ini. Udah banyak orang yang tidak begitu peduli di Amerika. Nah, kemarin kan pernah saya sampaikan bahwa suara pemvote dari Amerika sebenarnya tidak banyak. Ya, tidak banyak. Jadi sekali ada satu gerakan yang bisa diorganisir, maka seseorang itu memang bisa jebol dan seseorang itu bisa hancur atau gagal kalau ada memang suara yang bisa diorganisir. Karena suara pemvote dari Amerika, yang penduduk Amerika, tidak banyak sebenarnya, karena gaung EGT ini di Amerika sudah tidak begitu bergaung, tidak seheboh
di kita di sini di Indonesia, kita kan artinya kan gaung AGT di Indonesia kan sangat luar biasa guys, gara-gara si Putri itu. Tapi di Amerika kan enggak. Nah jadi saya malah percayanya kalau memang ini benar-benar dari suaranya Amerika, maka sebenarnya si Lavender itu yang dari kemarin-kemarin kita takutkan akan mereka dukung habis-habisan, atau si tentara mereka itu bukannya si Ana. Nah justru yang keluar coba si Ana yang penampilannya biasa-biasa saja sama si Harry Kane. Kalau si Harry Kane pas final sih masih lumayan keren sih, masih lumayan keren juga. Tapi kalau si Ana tidak masuk akal. Kalau itu memang suara dari warga Amerika Serikat, ya seharusnya kan mereka lebih mendukung si Lavender atau si militer mereka karena ada ikatan emosional. Apalagi kan si Ana ini kan keturunan Asia. Jadi ya kurang tahu lah, kita nggak tahu apa yang terjadi. Kira-kira menurut teman-teman analisanya gimana? Kenapa kejadiannya bisa seperti ini? Ya katanya rakyat Amerika 70% senang sama Doggy. Ya bisa jadi memang orang-orang sana yang terkenal dengan suka sama binatang ya. Kita berpikir positifnya itu aja sih. Cuman itu tadi yang saya sampaikan, kalau mereka suka sama Doggy, kenapa kok tiba-tiba cuma di final ini aja tiba-tiba membludak? Kenapa bukan dari sebelum-sebelumnya? Itu dia pertanyaannya. Kalau masalah orang Eropa, masalah orang Amerika, bukan hanya mereka juga, orang Jepang kan, orang Jepang kan sekarang masalah sosial mereka kan, yang anak-anak mudanya kan tidak mau menikah. Makanya di Jepang sekarang yang lebih banyak kan orang tua. Nah mereka lebih suka memelihara binatang. Dan binatang yang paling mereka sukai kalau bukan anjing ya kucing. Nah yang saya sampaikan, memang betul warga di sana 70%-nya menyukai binatang, menyukai anjing. Tapi pertanyaannya, kalau memang seperti itu, kenapa bukan sejak dari dulu? Itu sudah ada tanda-tandanya, sudah nampak bahwa peminat si pelatih anjing ini banyak. Itu kan bisa kita cek dari views-nya. Dari views di AGT kan tidak ada, tidak banyak. Permasalahannya di situ. Tapi bisa juga sih, mungkin warga Amerikanya memang tidak menonton YouTube barangkali ya, karena bisa jadi juga memang ya kita untuk menghibur diri sendiri sih, kita cari kita mencari alasan-alasan yang positif supaya kita bisa cepat-cepat move on dari hasil yang di luar prediksi ini. Jadi mungkin menurut saya gini, ini pun baru terlintas juga di pikiran saya sekarang ini. Jadi mengapa viewsnya tidak banyak?
Karena orang-orang Amerika mungkin tidak menonton YouTube lagi, tidak menonton channelnya AGT, karena acara ini kan bisa mereka tonton di TV. Kita yang nonton YouTube ini kan karena acaranya nggak disiarkan ke TV kita, makanya kita mencarinya di YouTube, di channelnya AGT. Jadi orang Amerika kan mungkin tidak perlu melakukan itu lagi karena mereka sudah menonton siaran langsungnya di TV. Bisa jadi. Karena memang dari tadi yang menjadi pergumulan saya yang tidak masuk akal sama saya, kok bisa kenapa tiba-tiba ada penggemar si anjing ini, padahal kalau kita melihat viewsnya di beberapa channel punyanya AGT, viewsnya sangat sedikit. Saya baru ngeh. Bisa saja memang warga Amerika mereka tidak menonton itunya, mereka tidak menonton YouTube. Karena acara ini kan bisa mereka tonton di TV, jadi ngapain lagi buka YouTube? Bisa jadi sih, bisa jadi juga. Jadi selama ini mungkin penggemarnya memang sudah banyak barangkali. Ya, penggemarnya sudah banyak, cuman tidak nampak sama kita karena para penggemarnya ini tidak membuka YouTube. Kenapa mereka tidak membuka YouTube? Karena mereka bisa mengakses acara ini melalui TV yang disiarkan di NBC, di TV-nya Amerika. Nah, jadi yang membuka YouTube-nya AGT itu saya rasa justru itu orang-orang luar negeri yang non-Amerika. Karena acara ini kan tidak ada di TV kita, di saluran TV nasional kita, dan juga di saluran TV nasional negara-negara lain. Jadi otomatis kita kan menyerbunya yang channel YouTube-nya AGT. Nah, jadi views yang ada di channelnya AGT itu sebenarnya orang-orang yang bukan orang Amerika. Iya. Saya juga baru ngeh sekarang loh guys. Ya, jadi bisa jadi dari kemarin-kemarin memang penggemarnya si ini dari kemarin-kemarin sebenarnya sudah banyak. Cuman nggak nampak sama kita karena mereka tidak buka YouTube. Mereka menontonnya melalui televisi. Nah, kurang tahu lah guys. Ada banyak ada banyak kecurigaan memang, tapi memang nggak salah juga kita sih, nggak salah kita curiga sama fansnya yang kawan kita yang duluan tersingkir kemarin itu, karena kan mereka dari mulut mereka sendiri, dari jari-jari mereka sendiri di media sosial kan mereka yang mengatakan itu, mereka yang mengancam itu kan, mereka yang menggembar-gemborkan itu bahwa mereka nanti akan balas dendam, mereka akan mengumpulkan suara dari negaranya yang sekitaran 2 juta di Amerika untuk mereka serahkan bulat-bulat kepada seseorang. Dan masuk akalnya memang iya juga jika kita perbandingkan dengan suara yang didapatkan Momoration sama si Ramadhani yang berkualitas itu. Jadi sengaja mereka memilih yang lemah. Jadi suara itu yang di-drop, yang di-push. Tapi entahlah,
Jadi sekali lagi kita memang tidak salah kalau sampai curiga seperti itu, karena udah sempat keluar dari mulut mereka, dan ini sudah kita angkat sebelumnya, sebelum babak final ini itu kan udah pernah kita bicarakan sebelumnya. Aduh. Itu kemungkinan yang pertama, dan kemungkinan yang keduanya seperti yang baru terlintas tadi di pikiran saya guys, bahwa si penggemarnya dua orang ini, si pelatih anjing sama si anak ini, sebenarnya dari awal sudah banyak yang warga Amerika Serikat tapi tidak nampak ke kita karena mereka tidak menonton YouTube. Karena mereka tidak perlu menonton YouTube. Mereka tidak perlu menonton YouTube karena acara ini bisa mereka tonton langsung di acara TV, di TV-nya, di saluran TV Amerika yang di NBC. Jadi mereka tidak perlu membuka YouTube. Yang membuka YouTube ini saya rasa justru orang-orang di luar Amerika yang tidak bisa mengakses acara TV NBC. Makanya kita larinya ke YouTube. Makanya views Aryani jadi banyak, yang lain-lain yang dari luar negeri itu juga banyak. Tapi kalau Amerika, iya bisa jadi ini yang Joshua Michael ini, karena yang anak-anak muda, anak-anak remaja yang memvote itu mereka kan suka anjing, bisa jadi sih. Nah, itu tadi yang saya katakan, orang-orang ini tidak nampak di viewsnya AGT channel karena mereka memang tidak menonton YouTube. Karena untuk apa mereka menonton YouTube sementara acara ini kan bisa mereka tonton di televisi. Nah, bisa jadi sih. Oke. Tapi walau bagaimanapun guys, sekali lagi ya ini sih kompetisi ya. Ini kompetisi. Jadi mau tidak mau ya kita memang harus belajar menerimanya. Kita harus bisa menerimanya. Dan yang terlebih utama adalah saat ini Putri benar-benar sangat membutuhkan dukungan doa dari kita dan support mentalnya, karena saya percaya dia pasti benar-benar down sih. Itu kelihatan pas pengumuman dia berada di peringkat keempat, nampak sekali tadi dari wajahnya, sampai dia terdiam, sampai saat Simon pun memberikan kata-kata penghiburan samanya. Biasanya kan cepat-cepat sekali Putri Aryani mengucapkan thank you Simon, tapi yang tadi tidak, karena mungkin dia terkejut, dia tidak percaya. Masa langsung ke nomor 4 loh guys, coba bayangkan. Yang paling populer berada di urutan keempat, kan luar biasa kan. Tadi kalau masih misalnya tadi di dua besar, ya mungkin masih bisa berterima sama Putri. Nah, ya tadi kita pegang aja apa ya kata-kata Simon. Walaupun dia tidak juara, tapi kenyataan tidak merubah bahwa Putri Ani itu amazing. Putri Ani itu hebat. Jadi ya mungkin pun Simon punya rencana-rencana besar sama dia ke depan ini, tapi entahlah guys.
Ya kadang-kadang juga memang para produser ini kan masalah duit ya. Ya bagaimanapun kalau memang tampil sebagai juara kan pamornya lebih keren, jadi untuk memasarkannya lebih cepat sebenarnya. Jadi tapi kita kurang tahu karena kemarin juga si apa itu Kulum Scott ya, siapa namanya itu saya juga kurang tahu, dia kan nggak juara juga, tapi justru setelah AGT kan dia justru bersinar. Dia kemarin di AGT apa di global ya? Di Britania tapi justru dia yang ini dia yang bersinar dan dia yang berhasil di industri musik. Ya mudah-mudahan sih si Putri Aryaninya nanti akan seperti itu juga. Iya, betul. Aduh, saya nggak tahu lah, guys. Saya tidak tahu lagi mau ngomong apa. Mari kita dengarkan lagi si Putri Aryani ini juga sama aku kenapa sih? Nah, bisa jadi ini dari siapa ya? Bisa jadi dua orang itu titipan, masih family orang-orang bagian di sana. Kalau yang itu sih kurang tahu ya guys. Ya, Fox serangan fajar katanya. Bisa jadi. Entahlah. Kita hanya bisa menduga-duga. Karena memang hasilnya itu benar-benar di luar nalar, tidak masuk akal. The sun down. On me. Aku suka kali loh guys lihat penampilannya ini. Padahal di medsos saya melihat banyak loh yang
kurang begitu suka sama penampilannya ini, katanya salah pilih lagu, padahal sebenarnya enggak. Ini lagu yang keren sekali sebenarnya. Nah, dia bagaimana dia cara membangun emosi lagu itu dari dia pelan langsung ke klimaksnya. Nah, begitu halus kan? Ujung-ujungnya dihaluskan lagi. And time stands still before me. Close the door. Dia udah mau masuk ke klimaks ini, guys. Nah, di sini mengeluarkan aumanya gitu. Nah, itu kan Maria Carey banget ini, guys. I just allow breakdown your life to run there free. But losing everything is like the sun going down, sun going down, sun going down. Dan itu yang terjadi, guys. Tadi saya katakan lagu ini kan semacam alamat. Losing everything is like the sun going down on me. Jadi, tapi kehilangan segalanya bagaikan matahari terbenam padaku. You see that kata-kata itu? Kata-katanya luar biasa kan? Losing everything is like the sun going down on me. Itu kata-katanya sangat luar biasa dan itu seperti alamat loh, seperti isyarat apa yang akan terjadi pada hari ini. Hari ini kan seakan-akan matahari sudah tenggelam sama si Putri Aryani. Hari ini kan matahari seperti sudah tenggelam sama kita-kita para fansnya. Hari ini kan matahari seperti sudah tenggelam bagi masyarakat Indonesia, baik yang ada di Indonesia saat ini maupun yang ada di luar negeri. Losing everything is like the sun going down on me. Itu dia luar biasa. Lagu ini keren loh guys, lagu ini. Jadi saya nggak setuju kalau di luar sana banyak yang bilang lagunya tidak bagus, pembawaan Putri Aryani juga saat membawakan lagu ini tidak bagus, makanya suaranya anjlok. Sama sekali itu tidak benar. Malah saat si Heidi Klum
diwawancarai sama media dari NBC yang The Buzz, dia mengatakan bahwa si Putri menyanyikannya sangat berbeda sekali dengan dia pernah terkagum-kagum dulu saat ada laki-laki yang pernah menyanyikan ini saya lupa siapa namanya. Saat itu si Heidi begitu menyukai dan begitu terkagum-kagum saat mendengar lagu ini dibawakan sama entah siapa itu guys. Tapi pas dia dengar si Putri Aryani bawakan yang seperti yang kemarin itu, dia lebih terkagum-kagum lagi. Makanya saat komentar kan apa yang dikatakannya sama si Putri, tidak ada lagi yang lebih baik dari itu, tidak ada lagi. Si Putri Aryaninya sudah mencapai yang level paling atasnya. Jadi yang di atasnya itu nggak ada lagi. Nah itu artinya bagi orang-orang yang ngerti lagu ini, penampilan si Putri yang kemarin itu sebenarnya udah sangat spektakuler. Sampai si Simon kan saat berkomentar dia sampai suaranya bergetar. Dia mengatakan si Putri Aryani ini sebagai berlian yang langka. Tapi ya mau gimana? Hasil voting berbicara lain, guys. Hasil voting berbicara lain. Jadi mengapa saya angkat ini supaya jangan sampai kita angkat di media sosial, terutama di channelnya AGT. Jangan sampai kita katakan si Putri Aryani salah pilih lagu, si AGT tidak memberikan lagu yang bagus kepada Putri Aryani seperti apa yang dikatakan fansnya GH kemarin. Sama sekali tidak. Justru lagu ini sangat spektakuler guys, sangat spektakuler. Lagu yang sangat hits di zamannya, dan Putri Aryani pun saat menyanyikannya, bagi yang mengerti olah vokal ya, bagi yang mengerti ilmu vokal sangat tahu, sangat ngerti bahwa Putri dalam membawakan lagu ini sangat luar biasa. Semua kemampuan vokalnya dikeluarkan dengan mengawinkan beberapa kombinasi ya, dengan mengawinkan beberapa kombinasi. Dan kombinasi yang saya lihat di sini, dia mengeluarkan jurus suara tangisannya, cry voice ya, ada suara tangis, ada tangisan di suaranya, dia keluarkan itu. Aumanya juga dia keluarkan, tapi aumanya yang kali ini dia pakai yang versinya si Maria. Nah kemudian dia mengawinkan style cara bernyanyinya si Maria sama si Whitney Houston. Jadi di situ kekuatannya saat bawakan lagu ini kemarin. Ya setuju. Lagu apa aja memang yang dibawakan si Putri Aryani, dia pasti akan membawakannya dengan luar biasa. Dan saat The Buzz juga nanyakan sama dia, Putri, kenapa bisa lagu itu bisa menjadi milikmu sendiri? Kenapa bisa engkau menyanyikannya sangat luar biasa? Lalu apa kata Putri? Kemarin sudah saya upload di channel saya yang satu lagi yang saya pakai untuk live tadi pagi. Apa yang disampaikan Putri di situ? Karena saat saya mau menyanyikan lagu itu, saya menyanyikannya dengan pertama dulu saya akan mempelajari benar-benar apa isinya, apa isi lagu itu. Kemudian saya mengaransemennya dengan interpretasi saya sendiri. Ya, dia membawakannya dengan stylenya dan interpretasinya sendiri. Nah itu makanya lagu itu selalu menjadi seperti miliknya sendiri. Oh yang ini kalau si Putri yang nyanyikan dia beda sendiri, dia punya ciri khas sendiri. Karena seperti itu guys, dia yang pertama dia benar-benar menyelami apa sebenarnya isi dan apa yang mau disampaikan sama lagu itu. Makanya lagu apapun yang disampaikan sama dia, yang diberikan sama Putri, dilibasnya habis-habisan. Jadi masalah suara yang kemarin itu, sekali lagi
itu tidak ada hubungannya sama ketidakspektakuleran saat dia tampil di final. Tidak, justru bagi saya dan bagi sebagian besar pengamat-pengamat musik juga, penampilan yang kemarin itu sebenarnya yang terkeren. Komplit, apalagi dia tampil megah dengan setting panggungnya yang begitu indah, ditambah dengan ada backing dari core, ada backing vokalnya, itu membuat penampilannya kemarin itu sangat agung, sangat megah, luar biasa, keren. Jadi tidak benar bahwa anjloknya suara Putri itu karena kemarin dia tidak tampil spektakuler dan lagu yang diberikan kepadanya tidak populer atau salah pilih lagu. Tidak, justru lagu tersebut adalah lagu mahal, lagu besar di zamannya. Sama dia seperti lagu yang dibawakannya di semifinal itu, yang lagu itu. Yang ini lagu legendaris juga punya Elton John. Oke guys, jadi kita tidak tahu sampai berapa lama pembahasan tentang hasil result ini bisa berhenti. Yang jelasnya di semua platform media sosial orang selalu membicarakan ini dan semuanya shock, semuanya terkejut dan semuanya tidak percaya, unbelief, sesuatu hal yang tidak dipercaya. Oke guys, ini kan teamnya sudah berakhir. Mungkin kita meliput Putri Aryaninya, kegiatannya ke depan mungkin sekali-sekali aja. Mungkin teman-teman bisa menyarankan kira-kira channel ini kita arahkan ke mana. Teman-teman mungkin bisa ngasih ide apa kira-kira yang mau kita angkat, apa yang mau kita bahas lagi ke depan ini yang diminati oleh teman-teman. Tentu saran-saran dan usul ide dari teman-teman nanti akan jadi bahan masukan kepada kami. Apa yang disukai teman-teman, apa yang diminati sama teman-teman, mungkin ke depan ini itu nanti yang akan kami postingkan. Channel ini lebih ke analisa, prediksi, dan ulasan tentang hal-hal yang viral guys. Nah itu dia. Jadi ini ada dari Diandit, kalau buka channel AGT malah tambah viewers. Iya, kalau misalnya ini tadi misalnya konspirasi ya. Kalau misalnya ini konspirasi maka otomatis ya supaya tidak ketahuan memang ini hanya dugaan saya ya. Jadi supaya tidak ketahuan ya, kalau selama ini mereka tidak pernah menonton si Hurricane ini, atau mereka selama ini tidak pernah menonton si anak ini, jadi biar nggak ketahuan gerakannya maka otomatis hari ini mereka menonton itu. Jadi itu kalau misalnya kita berandai-andai, tapi ya sudahlah, kita tidak perlu menduga-duga, kita berpikiran positif saja. Ini namanya kompetisi. Pikiran positif saya begini sih, ini juga baru saya
baru terlintas di pikiran saya pas lagi saat live ini. Sebelumnya tidak pernah terpikir, tapi pas live ini tiba-tiba terlintas di pikiran saya bahwa selama ini memang penggemarnya si pelatih anjing dan si anak ini sebenarnya banyak di Amerika sana, cuman tidak nampak sama kita karena mereka tidak menonton YouTube. Dan mereka memang tidak perlu menonton YouTube karena acara ini kan disiarkan langsung di TV, di saluran TV Amerika. Sehingga kita tidak tahu kalau si dua orang ini punya penggemar yang banyak di Amerika. Kita tidak tahu karena yang menjadi acuan kita adalah viewers di channel-channelnya AGT. Dan padahal bisa jadi yang mengunjungi channel-channel AGT itu kan sebenarnya bukan orang Amerika, tapi justru kita yang berada di luar Amerika. Karena kita tidak bisa mengakses acara ini melalui saluran TV, makanya pilihan kita adalah ke channel YouTube-nya AGT. Nah, jadi karena yang menonton YouTube ini orang-orang dari luar Amerika, makanya viewers yang di luar Amerika itu terlebih-lebih yang putri, karena netizen plus 62 kan terkenal sebagai netizen yang paling aktif di dunia. Nah, itu yang membludak viewersnya. Sementara orang Amerikanya tidak nonton itu. Mereka tidak nonton. Karena untuk apa juga mereka membuka YouTube AGT? Untuk apa mereka menonton YouTube-nya AGT, sementara acara itu kan bisa mereka akses melalui TV, saluran TV. Jadi itu dia guys. Jadi pikiran positif saya pas sedang siaran langsung ini. Jadi si dua orang itu selama ini memang mereka sudah memiliki fans fanatik juga, fans militan juga. Tetapi kita tidak mengetahuinya karena mereka tidak menonton YouTube, tapi mereka menonton saluran televisi. Namun hal ini pun sebenarnya bisa saya bantah juga sebenarnya. Kalau logika ini pun bisa saya bantah juga. Saya bantahnya gini. Loh, kalau memang selama ini banyak penggemarnya, nah kenapa tidak dari kemarin-kemarin dari semifinal mereka sudah, enggak juga ya, karena kan kita kan nggak tahu juga suara mereka waktu di semifinal, kan kita nggak tahu jumlahnya berapa. Bisa saja yang kemarin itu sebenarnya mereka yang berada di peringkat 1 dan 2 juga waktu semifinal, soalnya hasil votingnya kan tidak diumumkan. Dan sementara penggemarnya juga tidak pernah memunculkan diri di channel YouTube-nya AGT, karena lagian ngapain juga mereka ke YouTube? Acara ini kan bisa mereka akses langsung melalui televisi. Ya bisa jadi sih. Bisa jadi mulai dari semifinal pun penggemar kedua orang ini sebenarnya sudah banyak. Bisa saja waktu semifinal itu mereka berada juga di peringkat 1 dan 2. Cuma kita kan nggak tahu. Karena AGT kan tidak pernah mengumumkan peringkat yang mendapatkan suara terbanyak itu. Kalau yang pengumuman yang di semifinal kemarin itu, kayak misalnya Putri Aryani dipanggil kedua, yang pertama dipanggil M-Sansif Choir, itu bukan berarti suara M-Sansif Choir lebih banyak dari Putri, bukan. Itu hanya untuk membuat didramatisir saja supaya kita deg-degan untuk siapa yang ini ya, siapa yang lolos. Jadi kadang-kadang malah yang terkuat mereka panggil paling terakhir. Nah, itu gimmick istilahnya guys. Nah, kecuali yang tadi, baru yang tadi diumumkan yang peringkat-peringkatnya, berarti yang berada di peringkat 4, berada di peringkat 3, berada di peringkat 2, dan peringkat 1. Selama ini hanya top 5, top 3, dan
Jadi tidak disebutkan siapa yang peringkat 1-nya, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, peringkat 5. Enggak, hanya top. Jadi kalau disebut top 5, kita tidak tahu siapa yang unggul di antara mereka itu. Kalau disebut top 3, kita juga nggak tahu siapa yang terunggul di antara 3 itu. Disebut juga top 2, kita nggak tahu siapa yang terunggul di antara 2 itu. Jadi kemarin itu pas dipanggil yang pertama M. Sansi, baru kedua Putri, itu bukan berarti suara M. Sansi lebih banyak dari suaranya Putri, bukan seperti itu maksudnya. Kalau udah namanya pakai istilah top 5, top 3, top 2, itu kita tidak tahu siapa yang peringkat 1 di situ. Nah, kalau yang di final tadi, karena ini sudah final, baru di situ ada yang namanya peringkat. Pertama dipanggil dulu top 5. Setelah itu baru disebutkan yang peringkat 5-nya siapa? Si Ramadhani. Nah itu yang pergi. Kemudian peringkat 4 Putri Aryani. Peringkat 3 si Mormoresen. Peringkat kedua si Anna de Guzman. Dan peringkat 1-nya itu Adrian Stoica yang Hurricane ya, dari Italia. Jadi yang peringkatnya itu baru ada setelah di final. Jadi selama di semifinal itu yang ada adalah top 5, top 3, top 2. Jadi di situ masih belum ada peringkat, tidak ada yang tahu. Jadi sekali lagi pikiran positif saya berkata gini, bahwa sejak dari semifinal sebenarnya si Anna de Guzman sama si Stoica, si Adrian ini sebenarnya sudah banyak mungkin suaranya, sudah banyak suara yang mereka dapat. Bisa saja kemarin itu di semifinal mereka ada di peringkat 1 atau peringkat 2, tapi kita nggak tahu karena tim AGT tidak pernah transparan mengumumkan hasil vote-nya. Beda sama acara apa itu yang di Indosiar ya, yang acara dangdut gitu, Akademi Dangdut ya, yang setiap pesertanya diberitahu yang ini dapat sekian persen, yang ini dapat sekian persen, yang ini dapat sekian persen. Kan ada kan yang di acara reality show-nya acara dangdut, saya rasa kalau yang di Indonesia tadi Akademi Dangdut entah apa itu namanya, saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas ada di Indonesia ya, dia transparan soal perolehan suara, yang si kontestan ini mendapatkan berapa persen, yang ini mendapatkan berapa persen, yang ini mendapatkan berapa persen. Nah kalau di Amerika Got Talent kan nggak ada seperti itu. Jadi kita nggak pernah tahu bahwa dari kemarin-kemarin si dua ini memang mereka berada di peringkat atas. Karena yang menjadi acuan kita selama ini kan hanya channel YouTube-nya AGT guys, hanya viewersnya AGT. Sementara kan orang Amerika kan tidak membuka YouTube-nya AGT, kan mereka tidak perlu ke situ karena acaranya kan bisa mereka akses melalui acara televisi. Jadi tidak perlu mereka buka channel YouTube-nya. Jadi kita nggak pernah tahu bahwa penggemar kedua orang ini sangat besar dan sangat banyak di Amerika. Itu guys, saya pun baru ngeh juga pas lagi sedang duduk di sini, pas sedang live sekarang ini, itu juga baru terlintas di pikiran saya. Oh iya benar juga ya. Selama ini kan kita tidak pernah melihat kekuatan kedua orang ini. Karena acuan kita selama ini hanya YouTube-nya AGT. Sementara para pemvote di Amerika sana, mereka kan tidak menonton channelnya AGT. Karena buat apa mereka membuka YouTube AGT sementara acara ini kan disiarkan secara langsung di TV Amerika. Jadi tidak perlu mereka membuka YouTube. Kita yang berada di luar Amerika itu yang membuka YouTube. Karena kita tidak bisa mengakses acaranya di saluran TV. Nah itu dia guys. Jadi kita berpikiran positif aja bahwa memang dari kemarin-kemarin sejak dari semifinal penggemar kedua orang ini sudah banyak memang di Amerika, cuman kita nggak pernah tahu karena penggemarnya ini
mereka tidak main medsos, mereka tidak main YouTube, mereka hanya menonton televisi. Lalu saat vote, mereka langsung memberikan suaranya tanpa kita ketahui. Dan AGT juga tidak pernah transparan dari sejak semifinal, tidak pernah memberitahu peringkat-peringkat para kontestan. Yang ada hanya yang top 5, top 3, dan top 2. Itu kalau udah pakai istilah top itu nggak ada peringkatnya, itu nggak ada peringkatnya. Bisa saja yang disebut paling terakhir itu sebenarnya yang peringkat satunya, bisa jadi. Jadi saat pengumuman yang top ini, cara pengumumannya istilahnya itu pakai gimmick, didramatisir. Selalu yang dipanggil terakhir yang membuat orang ini cemas, membuat orang deg-degan gitu. Nah gitu guys. Jadi sekali lagi, selama ini kita tidak pernah tahu bahwa penggemar kedua orang ini sebenarnya sudah banyak sekali di Amerika, tapi tidak nampak sama kita karena yang para penggemarnya ini tidak main YouTube. Mereka tidak membuka channelnya YouTube AGT, mereka tidak pernah menonton si Ana de Guzman, mereka tidak pernah menonton si Adrian Stoica ini di YouTube. Makanya viewers kedua orang itu tidak banyak, karena yang para pemvote ini tidak perlu membuka YouTube mereka, tidak perlu menonton penampilan mereka di YouTube AGT, karena mereka sudah menontonnya di televisi. Nah itu dia guys. Jadi kita berpikir positif aja supaya kita jangan menduga-duga konspirasi yang belum tentu benar, malah menjadi dosa bagi kita. Malah nambah-nambah dosa, nanti udah kalah, udah nggak menang, nambah dosa lagi kan. Yang rugi kita sendiri. Jadi ya udah, kita berpikir positif aja bahwa memang selama ini penggemar kedua orang ini memang sudah kian banyak, yaitu para pemirsa TV Amerika. Cuman selama ini para penggemar ini tersembunyi di mata dunia. Tersembunyi di mata dunia karena mereka tidak pernah muncul di media sosial. Mereka tidak pernah membuka videonya Ana de Guzman dan videonya Adrian Stoica ini di YouTube, karena mereka tidak perlu melakukan itu. Mereka hanya cukup menonton melalui saluran televisi saja guys. Jadi seperti itu sih. Oke. Lucu, kocak banget nih si Boy Kayoko. Galang dana buat Putris sebagai ganti 15M nya. Kita bukan bicara soal 15 miliarnya loh guys, bukan, nggak ke situ. Kalau soal itu sih nanti ke depan ini si Putri pasti bisa mendapatkan itu dengan karirnya yang kita yakin akan melesat. Tapi lebih ke apa ya? Karena selama ini kalau kita mengacu pada kepopuleran di media sosial, memang dia yang paling top, yang paling populer. Tapi ternyata kan kita hanya mengacunya di media sosial. Kita tidak pernah melihat bagaimana kenyataan yang di Amerika sana, yang kita tidak tahu. Bagaimana hati, pikiran orang-orang di sana dalam memvote acara ini, karena mereka sekali lagi mereka tidak perlu mengunjungi channel YouTube-nya AGT, dan bahkan mungkin masyarakat Amerika pun banyak nggak tahu bahwa AGT itu punya channel YouTube. Saya percaya bahwa banyak dari warga Amerika yang memvoting ini malah mungkin tidak tahu bahwa AGT itu punya yang namanya channel YouTube AGT.
Karena mereka nggak perlu ke situ, mereka nggak perlu nonton YouTube. Acara ini kan disiarkan di saluran TV Amerika, jadi mereka mendapatkan informasinya dari situ aja. Nah, makanya kita nggak tahu selama ini seberapa besar pendukung fans kedua yang masuk ke final ini. Itu sih guys, itu sebenarnya hanya pikiran positif saya saja ya. Tapi kalau sejujurnya ya, melihat bagaimana terkejutnya para juri Simon dan juga si Howie Mandel, ya saya juga berpikiran berarti selama ini yang populer di Amerika sebenarnya yang si Putri ini. Berarti selama ini mereka memang sudah berharap si Putri ini yang juara. Itu juga bisa kita lihat ya, bisa tersirat juga dari berita-berita yang diliput sama NBC, bahwa dari situ kita bisa tahu bahwa selama ini memang yang populer itu si Putri. Tapi entahlah guys, namanya kompetisi, ada yang menang, ada yang kalah. Kita apresiasilah, kita ucapkan selamat ya sama yang juara, walaupun kita tidak puas, tapi bagaimanapun sekali lagi itu namanya kompetisi. Selamat buat juara dan buat Putri, tetap semangat, kami tetap menyupport Anda. Nanti di channel ini juga kami akan memantau bagaimana perkembangan Putri Aryani, dan kami nanti akan tetap menganalisa, memprediksi dan menyupport, menyemangati, entah bagaimana lah caranya nanti lihat ke depan. Dan percayalah Putri, walaupun kamu tidak juara EGT season 18 ini, tapi kamu sudah juara di hati penggemarmu. Dan EGT ini merupakan pintu gerbang sebenarnya ya. EGT ini merupakan pintu gerbang untuk Putri untuk bisa memasuki industri musik dunia ya. Para musisi dunia sudah melihat kemampuan Putri, dan ke depan ini mungkin akan banyak penyanyi-penyanyi internasional yang terkenal yang pengen kolaborasi dengan Putri. Dan kita harapkan juga karir Putri nanti akan semakin menggema ke depan ini, semakin besar. Lagian kan Putri kan sudah dapat beasiswa ya, sudah dapat beasiswa dari kementerian kemarin untuk melanjut di Juilliard School Amerika. Dan itu luar biasa. Jadi EGT ini memang pintu untuk membuka rezeki sama Putri, dan itu yang perlu disyukurin. Anggap saja EGT ini adalah merupakan pintu gerbang untuk memasuki dunia yang baru, yang akan memberikan hal-hal yang lebih besar lagi, yang jauh lebih besar dari EGT ini. Oke, sekali lagi buat Putri tetap semangat. Buat para fans tetap tenang. Mari kita menerima dengan legowo kenyataan yang ada bahwa Putri Aryani yang kita banggakan harus pulang dengan tidak membawa kejuaraan, tapi hanya berada sampai di peringkat keempat. Itu bukan karena dia tidak berkualitas, itu hanya karena suara vote yang di dalam memvoting itu kadang para pemilihnya
mengesampingkan yang namanya kualitas, atau mungkin karena memang selera mereka lebih menyukai pertunjukan binatang yang lucu-lucu dan pintar. Oke guys, terima kasih sudah join. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you.